Halo guys, bertemu lagi dengan Historica Linux. Di video kali ini saya akan melakukan installation and review sebuah distro yang bernama Mebox Linux guys. Jadi ini adalah gabungan kata Manjaro dengan OpenBox ya. Manjaro Linux yang dikemas dengan OpenBox Window Manager. Kemudian dia menggunakan istilah Relaxed Roaring Release ya. Saya mencoba mencari artinya di ChatGPT yang lebih terstruktur ya. Rolling release artinya perangkat lunas itu diperbaharui secara terus-menerus tanpa rilis versi yang terpisah, sedangkan relax mengindikasikan bahwa pembaharuannya tidak melalui pengujian yang ketat. Nah, mari kita download ISO-nya. Setelah kita klik link download tersebut, ISO yang terbaru itu langsung tersedia dan sekitar 2,4 GB akan kita download. Nah, dari file ISO ini kita bisa flash ke sebuah flash disk masih menggunakan program yang bernama Rufus ya. Kita tinggal colokkan flash disk, select file ISO tadi dan kita start. Nah, di sini dia memberitahu bahwa khusus Mebox ini hanya bisa di flash dengan mode DD image guys. Sehingga file flash disk tersebut tidak bisa dibaca secara normal ya. Nanti akan teman-teman lihat. Saya sudah pernah melakukan review Manjaro ya di channel saya. Nah, di sini posisinya sudah terflash ya. Terlihat flash disk yang sebenarnya 32 GB itu tidak terbaca lagi dan dia sudah berubah menjadi sebuah USB installer. Nah, itu perbedaan mode DD di Rufus ya. Ini adalah sistem information dari CPU yang akan kita install Mebox tadi. 4 GB RAM, CPU-nya adalah G4400, 3,3 GHz, 4 GB RAM sudah DDR4 ya, dan harddisknya SSD 120 GB saja, sangat kecil karena ini adalah CPU restorasi dan ada GPU-nya tadi. Kita akan melakukan dual boots dengan Windows 10 ya. Nah, ini Windows 10-nya kita harus mempersiapkan sebuah partisi menggunakan disk management. Nah, ada 3 device yang tercolok sekarang. Ada disk 0 itu adalah hard disk utamanya. Disk 1 itu adalah install bootloader dan disk 2 ini adalah installer yang ada Mebox, ISO Mebox tadi. Lihat ya, dia punya partisi itu terjepit di tengah. Nah, kita masuk ke disk 0-nya di hard disk utama. Kita sediakan sebuah ruang partisi 40 GB untuk meletakkan Mebox Linux kita nanti ya, supaya kita bisa dual boot. Kemudian kalau semua sudah tersetting dengan baik, kita restart ya. Nah, di sini seperti biasa saya menggunakan 2 flash disk, satu installer yang ada ISO Mebox tadi dan satu untuk bootloader. Mengapa saya lakukan ini? Karena Linux yang saya install itu selalu saya hapus setelah saya videoin, setelah saya konten. Jadi dia tidak mempengaruhi hard disk utama saya guys. Oke, setelah restart jangan lupa masuk ke BIOS, kita atur agar boot low priority-nya itu bisa booting dari USB flash disk. Nah, kemudian kita restart dan masuklah kita ke live session dari Mebox ini. Kita akan pilih boot with proprietary device driver maksudnya ya. Nah, di sini saya berusaha menginstal focus screen recorder guys, tetapi macet di live sessionnya sehingga saya lagi-lagi tidak bisa merecord live, merecord clean ya. Tapi saya sudah screenshot. Nah, ini adalah proses installationnya Mebox versi 24.09 tadi dengan installer Calamaris. Ini sangat easy guys ya. Nah, bagian yang terpenting hanya di sini kita harus hati-hati memilih partisi yang akan kita install Mebox-nya. Kita klik yang 40 GB tersebut supaya tidak menimpa Windows kita, dan kemudian bootloader-nya kita letakkan di USB yang kosong yang tadi kita persiapkan. Tadi adalah SDC nama mountingnya ya. Nah, kita masukin username-nya, password, dan setelah semua aman kita tinggal klik install ya.
Installer Calamaris ini sudah sangat banyak dipergunakan di video-video saya dan merupakan installer yang sangat easy, aman kalau kita mau dual boot ya, jadi sangat mudah. Nah, installationnya saya percepat, all done, dan kemudian kita restart. Sebelum restart saya mau ngecek apakah Windows 10 saya masih aman ya. Kita masuk ke Windows sebentar dan masih aman. Dual bootnya berhasil guys. Nah, kita colokkan bootloader yang USB yang ada bootloadernya dan landing lah kita di Mailbox versi 24.09, namanya itu Straight. Susah sekali sebutnya ya. Langsung saya screenshotkan posisi memori dan hard disknya ya, sangat minim tadi ya, terlihat hanya beberapa ratus megabyte saja terpakai. Dan free space-nya itu juga masih banyak ya, hanya terpakai sekitar 8 GB dari 40 GB yang kita sediakan tadi. Nah, ini adalah Focus Screen Recorder. Sekarang saya sudah berhasil menginstalnya ya, menggunakan Add and Remove Software. Ini semacam Play Store-nya yang ada di start menu. Sudah di pre-installkan kepada kita supaya kita bisa menginstal software dengan baik ya, seperti Discovery dan seperti Octopi-nya di Arch Linux ya. Nah, tadi adalah welcome screen-nya. Di add and remove tadi kita harus atur agar dia bisa membaca repository AUR guys, yaitu Arch Linux Users Repository. Nah, di sini saya sedang melakukan customizing ya, open box-nya ya. Jadi saya mau memperbesar ikonnya ya, supaya tidak kekecilan. Ini videonya saya percepat ya, karena proses customize ini lama. Open box ini adalah Windows Managers yang sangat lightweight ya, makan memori yang kecil dan diperuntukkan untuk disto-disto yang ringkas dan lightweight, yang ringan. Jadi Manjaro Linux itu sendiri adalah Arch Linux ya. Nah, jadi Mailbox ini adalah hasil dari Arch Linux yang berubah menjadi Manjaro dan berubah menjadi Mailbox tadi ya, sangat rumit. Oke, masih customization dan di sini saya juga mau membuat terminal saya transparan ya, tetapi tidak berhasil karena saya selalu mau membuat transparan supaya saya bisa melihat contekan di belakang kalau saya sedang belajar ya. Nah, di sini kernelnya baru 6.6. Jadi harus diupdate dulu ya, karena Arch Linux ini kan tadi dia sebut rolling release. Jadi setelah update mungkin dia akan langsung sampai ke kernel yang paling baru. Saya masuk ke websitenya untuk membaca sejenak. Nah, untuk melakukan updating kita hanya perlu melakukan perintah pmec update. Jadi di Arch Linux ini dia menggunakan pacman dan menggunakan pmec sebagai packet manajernya ya, perintahnya. Nah, ini adalah symmetric. Selalu saya install untuk warming up terminalnya lah ya. Kemudian saya install juga toilet. Ini adalah sebuah command yang sederhana untuk membuat tulisan ASCII yang gede-gede ya. Please subscribe Historical Linux. Dan kemudian ini adalah Mungil Fetch, sebuah program kecil seperti NeoFetch yang saya buat dengan ChatGPT dengan Python ya. Jadi semua skripnya dibuat oleh ChatGPT. Nah, ternyata kalau dibaca desktop environment-nya itu adalah XFCE dan OpenBox itu di level Windows Managers, guys. Nah, kita lihat lagi test manajernya hanya terpakai 700 MB posisi kosong ya, tidak ada aplikasi. Memang sangat ringkas dan cepat ya, akan terbukti pada waktu nanti saya ngetes gamenya di PCSX2. Nah, ini adalah menu-menunya. Ini adalah about-nya.
Kita masuk ke terminal lagi. Hardtopnya tidak tersedia. Nah, ini adalah kita testing audionya dulu ya. Nah, audionya berjalan dengan baik. Di video sebelumnya waktu saya di Jorin OS Lite version ya, itu audionya tidak masuk ke HDMI, dan waktu saya mencari settingannya juga nggak ketemu ya. Ternyata di sini di Mapbox ini, walaupun dia open box yang lebih minimalis, dia masih ada memberikan kita akses ke port HDMI ya. Nah, kemudian saya langsung install Office menggunakan Add and Remove Software ini, LibreOffice, dan kita langsung testing menjalankan LibreOffice Call di Mapbox Linux ya. Saya download sebuah neraca file spreadsheet dari Microsoft Excel tentang menghitung pengeluaran, pemasukan ya. Jadi kalau kita berhasil merestorasi sebuah laptop yang sangat jadul, menginstalkan dia dengan Mapbox, instalkan dia LibreOffice, setidaknya LibreOffice call-nya berjalan dengan baik. Ini adalah LibreDraw. Kita bisa loading beberapa format grafis ya. Ini saya sedang loading format IPS ya, Encapsule PostScript .ips. Ini adalah file vektor ya. Berat sekali saya rasa. Jadi performanya cukup baik di Mapbox ini dan bisa dipakai untuk layout beberapa grafis ya, untuk dipakai oleh ibu rumah tangga atau kebutuhan sehari-hari. Dan ini adalah Libre Impress seperti PowerPoint-nya. Jadi kita juga bisa pergunakan ini untuk mengajar les, mengajar di sekolah, sehingga laptop yang kita restorasi sebanyak 4 GB RAM ini masih produktif. Dan saya juga mengetes FreeCAD ya, sebuah program untuk menggambar gambar teknis, CAD Drafter. Ini untuk para drafter ya. Nah, di sini saya loading sebuah file yang menjadi contoh files untuk mendemokan FreeCAD ini, bahwa FreeCAD ini bisa sampai serumit dan sekompleks ini, walaupun di Linux ini sangat tidak mudah menemukan aplikasi CAD yang memadai untuk membaca file dari AutoCAD ya, karena saya adalah seorang drafter, seorang penggambar bangunan ya. FreeCAD ini tidak bisa membaca file AutoCAD secara sempurna. Jadi quest kita mencari file sejenis AutoCAD di Linux masih terus kita cari ya. Kemudian kalau kita ingin mengganti wallpaper di OpenBox itu ada namanya Nitrogen. Nah, di sini saya sudah banyak AI generated wallpaper, dan kemudian akan saya upload nanti ke sebuah website, ada di deskripsi dari video ini. Jadi ceritanya seperti begini, dari kernel dibuatlah Debian, orang tidak puas dengan Debian, dibuatlah Arch Linux terlalu rumit, dibuatlah Manjaro terlalu high spec, dibuatlah Mapbox, distro Linux ini yang ringkas guys. Nah, ini adalah channel saya Historical Linux. Saya banyak sekali mengupload vlog installation distro untuk kenang-kenangan bagi saya. Hari ini kita akan melakukan installation dan review sebuah distro yang namanya Bunsen Labs Linux. Nama versionsnya adalah Boron. Salah satu distro yang menggunakan OpenBox yang pernah saya upload adalah Boron Bunsen Labs Linux. Ya, please subscribe. Nah, kita juga bisa mengupdate kernelnya ya. Jadi di
Dia sudah mempermudah kita untuk mengupdate kernel sampai kernel yang terbaru yaitu 6.11. Mari kita update ya. Nah, kalau saya jalankan NeoFetch masih belum, masih 6.6. Saya restart. Dan ini saya sudah restart ya, dan langsung terlihat sudah 6.11 kernelnya ya. Nah, sekarang 6.11 di NeoFetch, juga di Mungil Fetch. Baiklah, saya sangat penasaran dengan performa Mebox ini untuk menjalankan PCSX2 PlayStation Emulator. Kemarin di Zorin OS Lite version sudah cukup lancar ya dengan dengan grafis yang 1,5 kali resolution. Jadi mari kita coba di Mebox ini. Ini adalah Gran Turismo 4 spek 2 ya. Saya sudah membuatkan videonya di satu video sebelumnya. Langsung kita testing racing. Sekali lagi PCSX2 ini berjalan dengan screen recorder di background ya, jadi kerjaannya cukup berat dan udah nggak nge-lag sama sekali, dan cukup memuaskan ya. Nah, bagus sekali, berjalan dengan smooth ya, dengan resolusi yang 1,5 kali dari native resolution. Wah, bagus sekali. Ini sepertinya lebih smooth dari Zorin OS Lite yang kemarin saya coba guys. Bagus sekali, saya sangat terkesan di sini. Nah, langsung saya selfie dulu ya, saya screenshot dulu. Jadi Gran Turismo 4 spek 2 ini adalah game PlayStation 2 dari tahun 2004 yang kemudian dimodifikasi oleh komunitas dengan mod yang terbaru. Saya langsung coba resolusian yang lebih tinggi ya, yang 3 kali dari native. Dan kita lihat apakah Mebox ini mampu meladenin ya. Dan ternyata tidak kuat ya, masih patah-patah audio dan grafisnya, tapi sudah sedikit lebih baik dari Zorin OS Lite yang minggu lalu saya coba. Masih patah-patah kalau di resolusi 3 kali ya. 3 kali itu artinya di resolusi 1920 kali 1080. Nah, ini saya kembalikan ke resolusi yang 1,5 dan sangat mulus dan sangat enak untuk dinikmati ya. Dan di sini saya juga mencoba game PlayStation 2 yang lain, yaitu WRC ya, World Rally E4. Di distro yang lain game ini sangat berat dan di sini berjalan dengan mulus ya, dengan settingan PCSX 1,5. Nah, saya sedikit kecewa karena ternyata installation Wine saya itu amburadul ya, dan tidak berhasil menjalankan satupun program games Windows yang biasanya dengan mudah saya jalankan ya. Jadi di sini kelemahan dari Mebox ini, saya sudah berusaha banyak cara ya, menginstal Winetricks, menginstal Play on Linux, dan saya mencoba install Need for Speed Most Wanted, tidak berjalan, dan saya bahkan sudah menginstal yang Need for Speed Carbon. Kalau dijalankan dia menampilkan pesan kesalahan. Saya sudah mencoba mencari antara kesalahannya di 32 bit versus 62 bit, ataupun Wine-nya sendiri tidak kompatibel dengan driver-driver atau base yang ada di Mebox ini. Nah, ini adalah program Handbrake ya. Setiap kali saya selesai recording, saya perkecil, convert menggunakan program Handbrake ini, dan berjalan dengan jauh lebih cepat di Mebox ini. Ini sedikit hiburan buat saya. Oke, demikianlah 20 menit ya
review dan installation Mabox Linux versi 24.09. Ini adalah Manjaro Linux yang dikemas dengan open box Windows Manager. Sangat ringkas, pemakaian memori 4 GB-nya membuat game seperti Gran Turismo 4 ini berjalan dengan mulus ya. Hanya saja kecewanya di Wine-nya tidak berhasil saya pecahkan untuk waktu yang singkat ini untuk membuat konten ini. So, Mabox ini untuk teman-teman yang senang Arch Linux dan punya komputer yang low spec bisa dikutak-katik. Tidak rekomendasi untuk yang beginner banget. Thanks for watching and see you again next video.